Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asikin, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5 kelas A. Akan sedikit mempresentasikan mengenai bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa asing, dan bahasa nasional. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya banyak sekali rumpun atau bahasa-bahasa di negara kita Indonesia, seperti halnya bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa asing, dan bahasa nasional. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa yang memang pertama kali sudah kita dengar ya, seperti halnya misalkan orang-orang Sunda itu ketika pertama kali lahir tidak mungkin mereka langsung bisa bahasa Jawa ataupun bahasa Inggris, tidak mungkin seperti itu. Tapi mereka akan menggunakan bahasa dari ibu mereka ya. Misalkan ibu mereka menggunakan bahasa Sunda, ya mereka juga menggunakan bahasa Sunda seperti itu, karena aslinya bahasa ibu ialah bahasa yang digunakan pertama kali oleh mereka. Seperti halnya saya yang lahir dalam komunitas orang-orang Sunda, bahasa ibu saya pun bahasa Sunda seperti itu. Kemudian bahasa kedua mungkin ketika masuk ke jenjang dunia persekolahan, bahasa kedua itu bahasa yang memang kita dapat ketika mungkin di sekolah. Di sekolah mungkin kita bisa berbahasa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu yang disebut bahasa kedua yang digunakan oleh individual masing-masing. Saya di sini menjelaskan menggunakan bahasa kedua saya, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian aslinya bahasa itu juga bisa dibedakan menjadi berbagai politik ya. Ada bahasa tadi bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing gitu. Kemudian juga ada bahasa nasional. Bahasa nasional itu bahasa yang mengidentitaskan kita itu dari bangsa mana. Seperti halnya saya menggunakan bahasa nasional sekarang dan juga bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia, yang dimana bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dari bangsa Indonesia sendiri. Jadi bahasa nasional itu bahasa, misalkan bahasa Indonesia kan bahasa nasionalnya orang Indonesia, tetapi ya tidak digunakan di Perancis, di Jerman, di mana-mana itu nggak digunakan karena bukan bahasa nasional mereka. Karena pada hakikatnya bahasa nasional itu merupakan bahasa bangsa di suatu negeri ya. Bahasa Inggris juga bahasa nasional, tapi bagi orang Inggris seperti itu. Kalau misalkan bagi saya bukan. Kemudian ada pun bahasa asing. Bahasa asing itu bahasa yang tidak biasa digunakan oleh orang di wilayah tertentu. Kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya kan kita belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, atau bahasa apapun itu mungkin ya, mereka itu bahasa asing yang memang bahasanya tidak aktif atau ya jarang digunakan oleh kita di masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, karena disebutlah bahasa Inggris, bahasa ataupun selain bahasa nasional sebagai bahasa asing seperti itu ya. Untuk adapun persamaan dari bahasa, semua bahasa itu ya sama-sama sebagai alat komunikasi, alat bertukar pikiran, alat bersosialita, dan lain-lain. Karena dengan menggunakan bahasa ya kita bisa bersosialisasi dengan orang yang lainnya. Kemudian perbedaannya itu dari segi didapatkannya bahasa tersebut sangat berbeda ya. Kalau bahasa ibu kan kita bisa didapatkan di daerah-daerah kita masing-masing. Kemudian bahasa kedua itu bisa kita dapatkan seperti halnya di sekolah, di universitas, atau yang lainnya. Kemudian bahasa nasional bisa kita dapatkan di ruang lingkup letak geografis negara kita. Dan bahasa asing ya mungkin kita bisa dapatkan ketika kita sedang mengikuti les atau les-les bahasa seperti itu. Jadi memang bahasa asing ini dikategorikan dengan bahasa yang memang didapatkannya harus dengan metode-metode khusus seperti itu. Mungkin itu cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.